Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Lexi Surya Patiasina akan membacakan satu teduh untuk kesempatan hari Rabu 10 April 2024. Renungan ini ditulis oleh Kimberly Rice Smith dari Carolina Utara, Amerika Serikat. Berjudul, Engkau Yakin Tuhan? Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 24. Yohanes 4 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-24. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya airnya akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa
bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku masih ingat panggilan telepon dari pimpinan gereja distrik. Rumahku berantakan, pakaian kotor berserakan, dan piring kotor yang menumpuk untuk dicuci. Salah seorang putriku marah kepadaku dan tiba-tiba menutup telepon sebelum percakapan selesai. Bahkan anjingku pun tidak senang denganku hari itu. Aku merasa gagal. Ketika pimpinan gereja distrik menanyakan kesediaanku menjadi pengurus klasis selama 4 tahun ke depan, aku merespons, "Apakah Anda yakin saya orangnya?" Pada momen itu, aku merasa gagal dalam kehidupan pribadiku. Terlebih lagi jika diminta melayani di level tersebut. Namun, aku dikuatkan ketika tahu bahwa seberantakan apapun hidupku, mereka dapat melihat Tuhan bekerja di dalamnya. Aku teringat pada kisah seorang perempuan di tepi sumur. Betapa banyak orang yang tidak menginginkan ia menjadi duta Kristus. Namun, ia mempresentasikan kita, para pengikut Kristus, dengan pas. Jika kita ingin menumbuhkan gereja dan membawa banyak jiwa kepada Kristus, kita perlu percaya bahwa semua jiwa itu berharga. Kita perlu yakin bahwa kita layak membagikan pengharapan kasih-Nya kepada orang lain. Selama setahun pertama pelayananku, aku tidak berusaha menyembunyikan kehidupanku yang berantakan dan tidak sempurna. Aku secara terbuka membagikannya kepada orang lain. Aku ingin agar mereka yang sedang berjuang tahu bahwa mereka tidak sendirian. Kita sama-sama menghadapinya bersama Kristus. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah dari Mazmur 44 ayat 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu Tuhan mengenal aku dan tetap mengasihi aku. Doa syafaat kita hari ini adalah bagi mereka yang merasa tidak layak. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Maha Pemurah dan Penyayang, tolonglah kami mengikuti dengan kerendahan hati dan kejujuran kemana Engkau mengarahkan kami, sehingga orang lain tahu bahwa iman adalah sebuah perjalanan bagi kami semua. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812
6011. Telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.